Halo, selamat datang di Cispir Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film World War Z yang dirilis pada tahun 2013. Film ini bercerita mengenai kemunculan virus zombie yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan mengancam peradaban manusia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Tapi sebelum itu, saya ingatkan ke kalian untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan dapat menghibur kalian semua. Cerita berfokus pada seorang pria bernama Gary Land, sekaligus mantan penyidik PBB yang memilih pensiun agar dapat terus berkumpul dengan keluarganya, dan memiliki istri bernama Karen dan dikaruniai dua anak perempuan bernama Rachel dan Connie. Hari itu Gary berniat mengantar kedua anaknya ke sekolah. Di tengah jalan kota yang padat, mereka melihat orang-orang berlarian dan beberapa helikopter melintas. Gary lalu mendengar siaran radio yang memberitahukan wabah rabies yang berevolusi dan menular melalui udara, serta menginfeksi beberapa negara dengan cepat. Tiba-tiba motor patroli polisi menabrak kaca spion mobil Gary tanpa menoleh sedikit pun. Dirasa ada yang aneh, Gary kemudian keluar dari mobilnya dan menyaksikan kekacauan kota saat itu. Dan tak lama ledakan pun terjadi tak jauh dari sana. Tak berselang lama, Gary masuk ke dalam mobilnya. Seketika ada truk melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak seluruh pengendara yang ada di depannya. Gary kemudian memacu mobilnya mengikuti truk itu dari belakang. Dengan kondisi kota yang mulai kacau, membuat kedua anaknya takut sehingga Gary harus menenangkan mereka. Karena tidak fokus, mobil Gary langsung dihantam oleh ambulans dari sebelah kanan. Setelah kecelakaan beruntun itu, Gary beserta keluarganya kemudian keluar dari mobilnya dan mereka menyaksikan langsung pemandangan mengerikan di sana. Beberapa warga bertingkah aneh dan menyerang warga lainnya secara brutal. 13 detik kemudian, warga yang terkena gigitan itu kemudian berubah menjadi zombie. Tak percaya dengan apa yang ia lihat, Gary kemudian mengarahkan keluarganya masuk ke dalam mobil van dan segera pergi meninggalkan kota. Dalam sekejap, kota yang awalnya tenang kini berubah menjadi kacau dan sebagian warganya kini terinfeksi wabah zombie. Di tengah perjalanan, Gary terpaksa menepi dikarenakan asma Rachel kembali kambuh sedangkan obatnya tertinggal di mobil mereka. Beberapa menit setelah itu, tiba-tiba Gary mendapatkan telepon dari mantan atasannya bernama Thierry yang menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal PBB. Thierry berniat menjemput Gary karena dia membutuhkan bantuan dari Gary untuk menyelidiki penyebaran virus yang melanda beberapa negara besar di Eropa maupun di Asia. Setelah itu, Gary dan keluarganya menuju ke supermarket terdekat untuk mengambil beberapa perlengkapan maupun obat-obatan. Sesampainya di sana, Gary dan Rachel segera mencari obat asma, sementara Karen dan Connie mencari makanan kaleng dan minuman. Setelah mendapatkan obat yang dicari, Gary melihat Karen diserang oleh dua pria. Dia pun menembak lalu berhasil menumbangkan salah satu dari mereka dan pergi dari sana. Saat Gary dan keluarganya ingin kembali ke mobil, rupanya mobil yang mereka kendarai telah dicuri. Karen kemudian menyarankan agar masuk ke apartemen terdekat untuk berlindung. Gary kemudian mengabari rekannya untuk memberitahu lokasinya. Gary pun berjanji akan mengirimkan helikopter keesokan paginya untuk menjemput mereka. Di saat Gary dan keluarganya masuk ke apartemen, mereka harus berhadapan dengan beberapa zombie. Hingga saat mereka mulai terpojok, beruntung ada keluarga kecil mengizinkan mereka masuk ke dalam kamar untuk berlindung. Keluarga yang menolongnya memiliki anak laki-laki bernama Thomas. Keesokan harinya, Gary berusaha meyakinkan keluarga Thomas untuk meninggalkan tempat ini. Namun ayah Thomas menolak hal itu dan memilih tetap tinggal di apartemennya sampai semuanya kembali normal. Gary pun menyiapkan senjata dan perlengkapan yang dibutuhkan dan mulai naik ke atap apartemen.
Namun, baru beberapa langkah, para zombie langsung mengejar mereka. Gary lalu menahan beberapa zombie dan menembakinya, sementara istri dan anak-anaknya berhasil sampai ke atas lebih dulu. Gary masih kesulitan menghadapi zombie yang menyerangnya. Namun tiba-tiba, Gary kemudian membawa Thomas naik ke atap apartemen. Karena Gary sempat terkena darah zombie dan takut menjadi salah satunya, dia kemudian berlari ke pinggiran apartemen. Setelah menunggu selama 13 detik, ternyata dia tak kunjung berubah dan pada akhirnya helikopter yang mereka tunggu telah tiba. Istri dan anaknya beserta Thomas segera naik ke helikopter, sementara Gary menahan pintu agar para zombie tidak mengejar keluarganya. Pada saat yang tepat, Gary berlari secepat mungkin menuju ke helikopter, sementara para tentara menembaki zombie yang mengejarnya. Singkat cerita, helikopter itu membawa mereka menuju kapal induk milik Amerika yang berada di perairan Samudra Atlantik. Terry yang sudah ada di sana kemudian menyambut kedatangan teman lamanya itu. Setelah itu, mereka kini diarahkan menuju ke kamar mereka. Tak lama, Terry mengajak Gary untuk mengobrol empat mata. Terry mengabarkan kalau presiden dan beberapa petinggi lainnya sudah tewas. Tak hanya itu, beberapa kota besar di Amerika mulai hancur diakibatkan virus ini. Wabah ini juga membuat sebagian besar umat manusia tewas dalam hitungan hari. Tak cukup sampai di situ, Terry juga mengajak Gary ke kantor di mana semua orang yang ada di sana sibuk mencari tahu wabah ini. Seorang dokter bernama Fastbatch merupakan pakar virus dari Harvard, mengatakan bahwa wabah ini berasal dari virus. Jadi, mereka harus menemukan asal-muasalnya untuk membuat vaksin. Seorang ilmuwan juga memberitahu kalau wabah ini berawal dari Korea Selatan. Seorang kapten kemudian menghampiri Gary dan memintanya untuk mengawal Dr. Fastbatch pergi ke kamp militer milik Korea Selatan untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai wabah ini. Awalnya, Gary menolak hal itu karena ia tidak ingin meninggalkan keluarganya. Kapten itu kemudian mengatakan jika semua orang yang ada di sini memperebutkan tempat yang dihuni keluarganya saat ini. Jika ia menolak, maka keluarganya akan diusir dari sana. Dihadapkan pilihan yang sulit, Gary kemudian meminta izin pada istrinya. Sama seperti Gary, istrinya awalnya melarangnya karena akan sangat berbahaya. Namun setelah mengetahui bahwa keluarganya akan diusir dari sana apabila tidak melaksanakan tugas, Karen secara terpaksa mengizinkannya. Sebelum pergi, Gary memberikan telepon satelit pada istrinya untuk berkomunikasi dan berjanji akan kembali dengan selamat. Singkat cerita, Gary dan rombongan pun berangkat menuju ke Korea Selatan. Ketibanya di sana, pilotnya pun memberitahu jika pesawat yang mereka tumpangi kehabisan bahan bakar. Setelah pesawat mendarat dan kelompok Gary keluar, mereka kini disambut para zombie yang berdatangan dari segala arah. Suara tembakan yang dihasilkan membuat zombie lainnya berdatangan. Dr. Fastbatch yang ketakutan pun berlari dan tergelincir hingga tewas. Tak lama setelah itu, datanglah tentara bantuan yang secara langsung membawa tim Gary masuk ke pangkalan Humphreys. Di dalam camp, Gary memberitahu maksud kedatangan mereka, yaitu menelusuri asal-usul wabah zombie dan mencari petunjuk awal tentang virus tersebut agar dapat membuat vaksin. Namun sayangnya, Dr. Fastbatch mati pada saat baru tiba di sini. Karena Dr. Fastbatch sebagai ahli virologi utama telah tewas, maka Gary mengambil alih misi ini. Gary lalu dibawa ke sebuah ruangan yang telah terbakar, di mana ruangan ini sebelumnya dihuni 16 orang yang terjangkit virus zombie. Spike menjelaskan kalau virus pertama kali datang ke sini dari seorang prajurit Korea yang ditemukan meninggal dalam keadaan mulut penuh dengan cairan hitam. Saat prajurit itu diteliti oleh seorang dokter, prajurit itu kemudian hidup kembali lalu menyerang sang dokter. Spike juga menjelaskan bagaimana anak buahnya bisa berdiri di tengah-tengah zombie dan sama sekali tidak tergigit.
Itu dikarenakan anak buahnya mengalami sakit keras. Gary kemudian dipertemukan mantan agen CIA bernama Hafner yang menjadi tahanan militer karena menjual senjata ke Korea Utara. Hafner juga memberitahu kalau pemerintah Korea Utara dengan kejamnya mencabut seluruh gigi sebagian besar warganya dalam sehari. Hal itu bertujuan menahan penyebaran virus zombie di negaranya. Tak sampai di situ, Hafner mengarahkan Gary menuju ke Yerusalem di mana tempat itu sudah dibangun tembok setinggi 50 kaki, yang artinya jauh sebelum virus zombie menyebar, Mossad Israel sudah tahu terlebih dahulu dan di sanalah Gary mungkin dapat menemukan jawabannya. Gary kemudian meminta bantuan Spike untuk membantunya mengisi bahan bakar pesawat, dan mereka pun pergi ke pesawat menggunakan sepeda agar tidak memancing perhatian zombie. Saat melintasi pagar, tiba-tiba ponsel satelit Gary mendapatkan telepon dari Karen. Hal itu membuat semua zombie di pangkalan terbangun lalu mengejar Gary dan yang lainnya. Sesampainya di pesawat, kaki Spike telah digigit zombie. Tak ingin menjadi salah satu dari mereka, Spike pun mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah bahan bakar penuh, Gary dan timnya langsung lepas landas yang membuat para zombie yang ada di kabin belakang berjatuhan. Singkat cerita, Gary akhirnya tiba di bandara Yerusalem. Ia meminta si pilot untuk tetap menunggu sampai dirinya kembali. Gary kemudian diantar oleh salah satu tentara bernama Segan menuju ke Mossad untuk menemui pimpinan Israel bernama Jergen. Setelah bertemu dengan Jergen menjelaskan alasan Israel membangun tembok yang tinggi. Beberapa bulan yang lalu Jergen menyadap komunikasi dari seorang jenderal angkatan darat di India yang menyatakan bahwa pasukan India sedang memerangi mayat hidup. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Jergen langsung membangun tembok setinggi 50 kaki mengelilingi kota Yerusalem dan itu berhasil dibangun hanya dalam 2 minggu. Jergen lalu mengajak Gary berjalan-jalan dan memperlihatkan keadaan kota saat ini. Saat itu juga salah satu warga yaitu seorang wanita mengambil mikrofon lalu bernyanyi. Namun karena suara yang ditimbulkan cukup keras membuat beberapa zombie di luar sana terpancing. Mereka kemudian beramai-ramai menaiki tembok hingga membentuk gundukan besar yang pada akhirnya membuat para zombie berhasil memasuki kota. Kota yang awalnya aman dan nyaman seketika berubah dan satu persatu mulai tergigit oleh zombie. Dari kejauhan, Gary melihat pria tua yang berdiri dan tak bergerak di antara para zombie. Namun anehnya, pria tersebut tak diserang sama sekali. Segan kemudian membawa Gary pergi ke tempat yang lebih aman. Saat keduanya hendak masuk ke sebuah bangunan, Gary melihat seorang anak yang diabaikan begitu saja oleh ribuan zombie. Dari kondisi tubuh si anak, Gary menyimpulkan bahwa anak itu dipastikan memiliki penyakit. Gary, Segan, dan beberapa tentara masuk ke dalam bangunan. Melihat jumlah zombie yang terlalu banyak, para tentara pun melemparkan beberapa granat ke arah para zombie. Setelah ledakan selesai, Segan secara tiba-tiba diserang oleh zombie dan tergigit di bagian telapak tangannya. Tak berpikir panjang, Gary pun langsung memotong tangan Segan dengan golok. Gary lalu membawa Segan ke bandara untuk menaiki pesawat yang sebelumnya ia tumpangi. Namun sayangnya pesawat itu meninggalkan mereka. Namun di waktu yang sama, pesawat Belarus Airways akan lepas landas. Gary dan Segan pun menghadang pesawat tersebut kemudian menaikinya. Keduanya akhirnya berhasil melarikan diri dari Yerusalem bersama penumpang lain. Di dalam penerbangan, Gary menelpon Karen dan memintanya untuk memberikan teleponnya pada Thierry. Setelah terhubung ke Thierry, Gary memberitahu kalau dirinya menemukan solusi melawan para zombie. Namun sebelum menjelaskan solusinya, Gary harus pergi ke WHO terlebih dahulu. Thierry lalu meminta Gary untuk memberikan teleponnya kepada pilot pesawat. Setelah itu, sang pilot memberitahu Gary kalau mereka akan mendarat di Cardiff, Wales. Di sana ada fasilitas WHO yang tak jauh dari bandara. Di dalam perjalanan, salah satu pramugari tiba-tiba dikejutkan dengan keluarnya zombie dari toilet.
Zombie tersebut menggigit pramugari lalu menyerang yang lainnya. Gary yang merasa ada yang tidak beres kemudian mengecek ke belakang. Dan benar saja, situasi di sana mulai agak kacau. Gary dan penumpang lainnya pun bekerja sama menutup pintu penghubung dengan beberapa koper. Namun salah satu penumpang tak sengaja menjatuhkan koper dan menimbulkan suara yang cukup keras. Alhasil, para zombie di kabin belakang pun mulai berlarian ke arah kabin depan. Mengetahui kalau situasinya sudah kacau, Gary melemparkan sebuah granat. Akibatnya, pesawat hilang kendali lalu jatuh di hutan. Satu-satunya yang selamat adalah Gary dan Sagan. Walau selamat, Gary mengalami luka tusuk di bagian perutnya. Keduanya lalu berjalan ke arah kota terdekat. Setibanya di kota, Gary melihat suasana kota yang cukup sunyi yang artinya kota ini masih aman dari jangkauan zombie. Gary dan Sagan akhirnya sampai di fasilitas WHO. Sagan kemudian menekan tombol bel berharap seseorang di dalamnya segera menolongnya. Sementara itu, di kapal induk AS, Thierry mendapatkan info kalau pesawat yang ditumpangi Gary jatuh di hutan. Ia pun berpikir kalau Gary sudah mati. Thierry lalu mendeportasi keluarga Gary ke Nova Scotia, sebuah tempat yang cukup aman dari zombie. Singkat cerita, Gary tersadar di dalam fasilitas WHO dan menemukan lukanya sudah diobati. Staf WHO lalu memberitahu kalau ia sudah pingsan selama 3 hari. Gary pun menyuruh salah satu staf WHO bernama Lucas untuk menelpon istrinya. Namun yang mengangkat teleponnya bukan Karen, melainkan Thierry. Dengan berat hati, Thierry memberitahu Gary kalau keluarganya sudah dipindahkan ke Nova Scotia. Thierry kemudian memberitahukan identitas Gary sebagai utusan dari PBB yang memiliki misi menyelidiki asal-muasal virus zombie dan menemukan vaksinnya. Setelah itu, Gary, Sagan, dan staf WHO yang kita sebut sebagai Lucas merencanakan apa yang akan dilakukan Gary selanjutnya. Gary mengungkapkan sebuah teori di mana sebuah penyakit dapat membuat zombie tak menyerang. Gary mengatakan kalau di Yerusalem dirinya sempat melihat pria tua dan anak kecil tak diserang sama sekali oleh para zombie dikarenakan mereka memiliki penyakit. Begitu juga dengan seorang tentara di Hamreis tak diserang oleh wabah zombie karena memiliki penyakit gula darah. Jadi kesimpulannya, zombie tidak akan menyerang orang yang sedang sakit karena orang sakit tidak cocok untuk dijadikan inang. Layaknya predator yang tidak akan memakan bangkai hewan karena itu bisa membuat si predator tertular penyakit. Gary kemudian menyampaikan kalau dirinya siap menyuntikkan penyakit apapun yang ada di dalam fasilitas ini. Salah satu staf lalu mengatakan kalau mereka memiliki banyak sekali patogen virus dan penyakit seperti flu burung dan juga cacar. Namun sayangnya semua patogen tersebut berada di gedung B yang memiliki 80 zombie di dalamnya. Staf WHO mengungkapkan kalau 2 jam setelah wabah menyebar, salah satu dokternya mencoba meneliti sampel darah milik salah satu zombie. Dokter tersebut lalu sengaja menitikkan sampel darah di jarinya sendiri dan membuat dirinya menjadi zombie dan menyerang yang lainnya. Karena demi membuktikan teorinya, Gary pun memutuskan untuk pergi ke sayap B bersama Sagan dan Lucas. Di dalam perjalanan menuju sayap B, Lucas tak sengaja menabrakkan linggisnya ke sebuah tong yang menimbulkan suara yang cukup keras. Alhasil, para zombie pun berlari ke arah mereka. Gary lalu menyuruh Sagan dan Lucas mencari patogen sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian para zombie. Karena jumlah zombie yang cukup banyak dan persenjataan tidak memadai, Sagan dan Lucas akhirnya memutuskan kembali ke lokasi staf. Sedangkan Gary yang berhasil lolos akhirnya menemukan gedung B. Ia memasuki ruangan yang penuh dengan patogen virus. Karena tak ada alat komunikasi, Gary pun mengambil semua patogen yang ada di rak lemari. Saat ia berbalik, muncullah satu zombie yang berdiri di depan pintu. Hal tersebut membuatnya terjebak di sana.
Dirasa tidak ada jalan keluar, Gary kemudian menuliskan sebuah pesan untuk keluarganya. Setelah itu, Gary menyuntikkan salah satu patogen ke tubuhnya. Ia sama sekali tidak tahu jenis patogen tersebut. Yang ia tahu, semua patogen di ruangan ini adalah virus penyakit. Beberapa menit kemudian, Gary mulai merasakan sesuatu di tubuhnya. Dengan perasaan yang gugup, ia memberanikan diri untuk membuka pintunya. Hal itu sontak membuat para staf WHO tercengang dan tak percaya apa yang mereka lihat. Gary lalu memancing para zombie dengan menjatuhkan puluhan kaleng minuman. Kemudian ia berjalan melewati segerombolan zombie tanpa diserang sedikit pun, bagaikan aliran air yang melewati batu. Gary dan Sagan lalu pulang ke negaranya masing-masing sambil membawa tas besar berisi ratusan virus penyakit. Gary akhirnya tiba di Nova Scotia dan bertemu kembali dengan keluarganya. Berkat temuan Gary, pemerintah di seluruh dunia memproduksi virus penyakit. Kemudian virus tersebut dibagikan ke penjuru dunia agar masyarakat yang masih hidup bisa menggunakan virus tersebut untuk melawan para zombie. Semua orang mulai memerangi zombie tanpa khawatir akan diserang balik. Tumpukan mayat zombie diperlihatkan, sementara manusia-manusia yang masih bertahan hidup hanya bisa berharap bahwa semua ini akan segera berakhir. Namun, di akhir film, Gary mengungkapkan fakta pahit bahwa hingga saat itu, virus zombie belum memiliki vaksin. Dengan nada tegas namun penuh kewaspadaan, ia menyatakan bahwa perang melawan wabah ini belum selesai. Dan film pun selesai, meninggalkan dunia dalam keadaan rapuh dan masa depan yang masih dipenuhi ketidakpastian.